Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Selamat pagi menjelang siang teman-teman. Hari ini insyaallah kita akan membahas tentang sejarah kebudayaan Islam. Apa itu sejarah kebudayaan Islam? Tentu sudah tidak asing lagi di telinga kita, yang mana sejarah itu terbagi beberapa pengertian. Di antaranya ada yang menyampaikan bahwa sejarah itu berasal dari bahasa syajarah, yang artinya sebuah pohon atau sebatang pohon, segala sesuatu yang berkaitan dengan suatu pohon, mulai sejak benih pohon itu sampai segala yang dihasilkan oleh pohon tersebut. Ada juga yang kedua, bahwa yang disebut dengan syajarah adalah catatan detail tentang suatu pohon dan segala sesuatu yang dihasilkannya. Dari dua definisi ini dapat disimpulkan bahwa yang disebut dengan syajarah atau sejarah adalah catatan detail dengan lengkap tentang segala sesuatu. Kemudian setelah sejarah ada yang disebut dengan kebudayaan. Apa itu kebudayaan? Kebudayaan itu berasal dari budidaya, ya, yang artinya adalah sebuah upaya untuk menghasilkan dan mengembangkan sesuatu agar menjadi lebih baik dan memberikan manfaat bagi hidup dan kehidupan. Nah, kebudayaan ini setelah menjadi budidaya diawali dan diakhiri ke dan an, yang mana menjadi kebudidayaan. Kemudian kebudidayaan ini dibuang salah satu ataupun sebagian menjadi kebudayaan, ya. Nah, sehingga dapat diartikan bahwa kebudayaan adalah upaya yang dilakukan oleh umat manusia untuk menghasilkan dan mengembangkan sesuatu, baik yang sudah ada maupun yang belum ada, agar memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Kemudian dapat dilihat bahwa kebudayaan ini memiliki banyak contoh, ya, di antaranya di bidang seni, seperti ada syair, kaligrafi, ya, tari-tarian, ya, itu merupakan sebuah contoh dari kebudayaan di bidang seni. Kemudian kebudayaan di bidang fisik seperti masjid, istana, keraton, dan lain sebagainya, itu menjadi bukti bahwa kebudayaan itu sampai saat ini masih ada, ya. Buktinya ada fisik-fisik yang sangat luar biasa, ya, seperti masjid. Bahkan tidak hanya melulu bentuknya seperti zaman dahulu, tetapi semakin kesini semakin menarik, gitu, ya, sehingga orang akan semakin penasaran. Kemudian contoh kebudayaan di bidang pertunjukan seperti wayang, ya, dan qasidah, gitu, ya. Nah, mungkin hari ini wayang sudah tidak ada, gitu, ya, hanya di YouTube saja, gitu, ya. Tetapi qasidah pun hari ini sudah mulai berganti nama, gitu, ya, menjadi semacam gambus atau yang lainnya, gitu, ya. Kemudian di bidang tradisi, ya, atau kebiasaan-kebiasaan pada umat muslim seperti akikoh, khitan, halal bihalal, juga berjanji, ya. Nah, akikoh ini dan khitan ini selain menjadi kebudayaan, selain menjadi tradisi, kebiasaan, juga menjadi sunnah yang dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim, ya, seperti khitan ini. Karena ternyata khitan ini lebih banyak manfaatnya, gitu, ya, lebih sehat, gitu, ya, sehingga orang-orang non-muslim pun meniru, gitu, ya, kebiasaan ini. Kemudian secara lengkap bahwa yang disebut dengan sejarah kebudayaan Islam adalah catatan lengkap tentang segala sesuatu yang dihasilkan oleh umat Islam untuk kemaslahatan hidup dan kehidupan manusia. Kemudian perbedaan antara kebudayaan dan peradaban. Kebudayaan merupakan kemampuan manusia dalam mengendalikan dorongan dasar kemanusiaannya untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Sedangkan kebudayaan mengacu pada manusia dalam mengendalikan alam melalui ilmu pengetahuan dan teknologi.
Kemudian di sisi lain bahwa perbedaannya berhubungan dengan suatu perbaikan, peradaban berhubungan dengan suatu perbaikan yang bersifat kualitatif dan menyangkut kondisi batin manusia, sedangkan kebudayaan mengacu pada suatu yang bersifat material, faktual, relevan, dan konkret. Nah, jadi dari dua perbedaan ini dapat disimpulkan bahwa setiap kebudayaan itu memiliki ciri yang nampak gitu ya, dan setiap peradaban itu tidak nampak gitu ya, atau batiniah atau abstrak gitu. Adapun tujuan mempelajari SKI yang pertama untuk mengetahui segala sesuatu yang telah terjadi di masa silam, ya jelas ya. Karena ada sejarah, karena disebut sejarah pasti ada sesuatu yang telah terjadi di masa silam. Yang kedua, mengetahui kebudayaan yang dihasilkan oleh umat Islam. Pasti ya ada kebudayaan-kebudayaan yang dihasilkan oleh umat Islam yang tentu kita belum tahu. Tetapi dengan sejarah kebudayaan Islam kita jadi tahu. Kemudian yang ketiga, mengetahui peranan dan sumbangan agama Islam dalam umat Islam. Kemudian yang keempat adalah mendidik diri kita menjadi orang yang bijak ya. Jadi kita akan menjadi seorang orang yang bijak manakala kita belajar tentang sejarah gitu ya, sejarah kebudayaan Islam tentunya. Kemudian yang kelima adalah mengetahui lintasan peristiwa, waktu dan kejadian yang berhubungan dengan kebudayaan Islam. Kemudian yang keenam, mengetahui tempat-tempat bersejarah. Ya pasti ya, manakala kita akan mengunjungi sebuah tempat yang bersejarah, itu pasti diawali dengan kepenasaran. Kenapa sih ada tempat itu? Nah, kenapa bisa seperti itu gitu ya? Karena kita belajar daripada sejarah kebudayaan Islam. Kemudian yang berikutnya, memahami bentuk peninggalan bersejarah dalam kebudayaan Islam dari satu periode ke periode berikutnya. Tentu ya. Kemudian yang paling terpenting adalah bahwa kita bertujuan mempelajari sejarah kebudayaan Islam ini adalah untuk mendapatkan pelajaran ya, seperti yang disampaikan dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 111 ya. Banyak pelajaran di kisah-kisah atau di sejarah kebudayaan Islam sebelum kita. Kemudian apa sih manfaatnya? Manfaat mempelajari sejarah kebudayaan Islam diantaranya yang pertama, menumbuhkan rasa cinta kebudayaan Islam. Kemudian yang kedua, memahami berbagai hasil pemikiran. Kemudian yang ketiga, membangun kesadaran. Kemudian yang keempat adalah memberikan pelajaran kepada generasi muslim. Kemudian yang kelima, memupuk semangat dan motivasi. Tentu kita akan merasa lebih semangat, merasa termotivasi manakala apa yang dipelajari dari sejarah kebudayaan Islam itu jauh lebih unik, lebih menarik gitu ya, sehingga kita bisa dapat termotivasi dengan kejadian-kejadian, dengan bukti-bukti yang sudah dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Baik, itu yang bisa disampaikan secara singkat. Mudah-mudahan ada manfaat sehingga kita bisa terus penasaran menggali sejarah kebudayaan Islam. Dan insya Allah kita akan bertemu lagi di judul-judul berikutnya. Sekian, mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.